Oke, tadi kita kan kemarin udah belajar yang practice test 4 ya, modul keempatnya. Kita sekarang mau coba practice test 5-nya. Kita belajar yang matematikanya aja. Jadi secara umum sebenarnya konsepnya tuh Julian udah bisa. Cuman paling harus banyak latihan soal aja. Karena ya paling kan matematika cuma itu-itu aja materinya. Cuman diganti-ganti latihan soalnya aja. Kita cari dulu matematika. Oke, ini dia matematika ya. Oke, dari mulai sini. Math. Oke. Kita lihat soalnya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau ada dua buah grafik, yaitu grafik yang linier sama grafik yang tidak linier. Solusinya pasti ada di titik temunya kan, yaitu di sini. Kita bisa tahu ini adalah 4 X-nya, dan Y-nya itu adalah 5. Berarti letaknya di 4,5. Gampang ya. Oke, nomor 2. One on first day of the semester, film club has 90 member. Jadi awal semester punya 90 anggota. Tiap hari setelah hari pertama semester, 10 new member join to the film club. Oke, jadi setiap hari setelah hari pertama tersebut, 10 orang join. If no member leave, tidak ada member yang hilang, yang keluar. How many total member the film club have for day after the first day? Berarti 4 hari setelah. Kan hari ke-0 atau first day, dia memiliki member sebesar 90. Hari pertama, dia menambah 10, jadi 100. Hari kedua, dia nambah 10 lagi, jadi 110. Hari ketiga, nambah 10 lagi, 120. Dan hari keempat, nambah 10 lagi, 130. Jadi totalnya adalah 130. Oke, kita coba nomor 3. Grafik tentang persamaan linear. Dia minta intercept Y. Ingat, intercept Y berarti yang berpotongan dengan sumbu Y. Di sini kita tahu inilah intercept Y ya. Intercept Y. Oke, berarti dia di 0,8. Kalau yang ini justru adalah, nah ini baru intercept X. Kalau misalkan dicari. Oke, lanjut. Nomor 4 tentang persamaan linear dua peubah. Kita punya persamaan 1, S plus 7R sama dengan 27, R sama dengan 3. Berapa solusi dari RS? Kita udah tahu ya, R-nya 3. Berarti kita tahu R-nya 3. Ini salah, ini salah. Jadi tanpa harus menghitung, kita udah tahu tinggal jawab dua jawaban, yaitu B atau C. Sisanya tinggal kita masukin. Berarti S ditambah 7 dikali 3 sama dengan 27. Berarti S ditambah 21 sama dengan 27. Berarti S-nya adalah 6. Jadi jawabannya adalah B. Kita coba sekarang nomor berapa ini? Nomor 5. Kita diberikan data X dan Fx. Kita bisa lihat data tersebut menurun secara linear, atau meningkat secara linear, atau berkurang secara eksponensial, atau meningkat secara eksponensial. Oke, kita lihat aja. Kalau kita turunnya 1, nambah 1, dia nambah 1. Dia naik 1, dia nambah 1. Dia naik 1, dia nambah 1. Berarti dia peningkatan secara linear. Kalau eksponensial biasanya penambahannya tidak diikuti dengan deret yang pasti. Biasanya dia, kalau eksponensial dia semakin besar perubahannya, dia akan semakin meningkat jauh. Nggak
nggak konstan perubahannya. Oke, sekarang kita punya sistem dua persamaan garis linear. Solusi lagi, solusi itu pasti titik pertemuannya, yaitu adalah X-nya 4 dan Y-nya 1. Berarti 4,1. Jadi soal-soal seperti ini, kalau bisa jangan sampai salah karena sederhana banget soalnya. Oke, sekarang kita minta range. Range itu sederhana aja. Range itu adalah nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Di sini nilai maksimum kita paling besar 52. Sedangkan nilai minimumnya paling kecil adalah 23. Berarti range-nya itu adalah 29. Oke. Nomor selanjutnya. Kita punya persamaan, punya sudut seperti ini. Kalau I 145, gampang ya. Sudut X itu berapa? X sama 1,5 kan saling berapa namanya? Apa ya? Saya lupa namanya. Pasti apa? Pasti X-nya juga adalah 145. Saya nggak tahu namanya apa, berhadapan ya kalau salah. Maka kita harus tahu jawabannya adalah C. Nomor 9. Kita punya persamaan X ditambah Y sama dengan 1440. Di mana the number of minute of daylight between sunrise and sunset. X number of minutes of non-daylight, Y on a particular day in Oak Park. Oke, jadi ini adalah jumlah menit daylightnya ya. If the day has 670 minutes of daylight, how many minutes non-daylight does it have? Oke, kita lihat ya. X itu menyatakan number of minute of non-daylight dan Y itu adalah particular day in Oak Park. Oke, berarti kalau gitu kita bisa punya dia memiliki daylightnya adalah berarti daylightnya adalah 670. How many minutes non-daylight does? Dia minta X-nya berapa ya? Oke, Y-nya udah tahu, Y-nya daylightnya itu adalah 670. Berarti X-nya itu adalah 1440 dikurangin 670. Berarti kosong. 10 kurang 7, 4. 4, 7, 3, 7. Berapa ini? Tinggal 3, 6, 7. 770. Oke, lanjut nomor 10. Scott memilih 20 employee pada random dari 400. Jadi total 400 dipilih cuma 20. He found, dia menemukan 16 dari employee pada sampel tersebut enroll ditugaskan secara tepat di pengembangan profesional tahun ini. Based on Scott finding, which of the following the best estimate of the number employee at the company who are enrolled exactly 3 professional development course this year. Oke. Jadi Scott awalnya punya 400 employee, dari 400 dipilih cuma 20 employee. Dari 20 tersebut, 16 dari employee of the sample enroll exactly 3 professional development course. Jadi di nomor itu ada 16 yang tepat 3 tahun dia telah berkarir ya di situ ya. Based on Scott finding, which are the following the best estimate the number of employee at the company who are enrolled in exactly 3 professional Oke, jadi kan kalau kita lihat dari 20 ada 16. Berarti kan persentase yang itu adalah 16 per 20 atau sekitar berarti 80%. Jadi 80%
80%, 16 kali 5. Dari pegawainya itu telah 3 tahun bekerja. Berarti kalau dari total 400, kita tinggal kalikan saja 400 dikali 80%. Jawabannya adalah 320. Oke, nomor 11. Jika 4x dikurangin 28 sama dengan minus 24, pertanyaannya adalah berapa sih x min 7? Ya udah, kita bagi saja semua dengan 4. Kita akan punya x min 7 sama dengan min 6. Berarti jawabannya adalah min 6. Oke, nomor 12. Pada suatu badai salju, minimum rate snowfall record was 0,6 inch per hour. Jadi itu rate-nya ya. Rate dari si snowfall 0,6 inch per hour. And the maksimumnya 1,8 inch per hour. Which inequality is true for all value of S. S is represent the rate snowfall in inch per hour. Oke, gampang ya. Karena kita tahu nilai maksimum 1,8 dan minimum 0,6, berarti jawabannya adalah D. Oke. Nomor 13. Kita punya persamaan Y sama dengan 4X dan Y sama dengan X kuadrat plus 12. Solusi berarti kita bikin samain. Berarti 4X sama dengan X kuadrat min 12. Berarti X kuadrat min 4X dikurang 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti kita akan punya 12 itu 2 kali 6. Berarti 2 kali 6 min 6 plus 2. Berarti X-nya itu 6 atau X-nya sama dengan min 2. Karena soal mintanya adalah large than 0, berarti jawabannya adalah X equal to 6. Oke. Nomor selanjutnya. Store sell. Toko menjual berbagai ukuran kontainer dari blueberry. The store sell these blueberries total penjualan $896,86 pada bulan lalu. Dengan persamaan 4,51X ditambah 6,07Y. Di mana X itu adalah jumlah dari kontainer yang lebih kecil yang terjual dan Y adalah jumlah dari kontainer yang lebih besar yang terjual. According to the equation, what is the price in dollar of each smaller container? Berarti kita tahu karena X itu adalah jumlah banyaknya kontainer yang kecil, berarti harga satu kontainer kecil adalah 451. Ini price-nya. Price-nya itu adalah $4,51. Oke, nomor 15. Segitiga siku-siku. Bukan, silinder ya. Silinder memiliki diameter 22 cm. Dengan tinggi sama dengan 6 cm. Dia mintanya volume. Ingat, silinder itu termasuk prisma. Yang namanya prisma pasti rumus volumenya luas alas dikali tinggi. Karena silinder bentuknya adalah lingkaran, luas alasnya 1/4 pi diameter kuadrat dikali T. Berarti 1/4 pi diameternya berapa? 22 kuadrat dikali T. Oke, biar gampang kita hilangin jangan kuadrat deh. 22 kali 22 dikali T-nya adalah 6. Kita coret jadi 11, jadi 2, coret lagi 11. Berarti kita punya 1 dikali pi dikali 121 dikali 6 sama dengan 6, 2, 7, 2, 6 pi. Jadi tanpa pakai kalkulator, kita bisa menghitung
dengan lebih mudah, itu dengan menyederhanakan itu angkanya. Oke, sekarang nomor 16 kita punya sebuah grafik. Grafiknya tidak linear, grafiknya adalah grafik rational function. Oke. Which of the following is on the graph fx plus 5? Oke. Ini artinya dia kalau plus 5 berarti dia 1 plus 5 berarti dia ini berarti digeser ya. Digeser kemana ini? Dia digeser. Kalau di plus 5 berarti dia 1. Ntar plus 5 berarti tambah. Digeser ke atas ya. Digeser ke sumbu Y sebesar 5. Kita coba lihat aja. Lihat. Yang gampang adalah cari yang dari data aslinya cari yang pas. Nah, lihat. Di sini di data aslinya bukan ya 8. Di data aslinya ketika X-nya 8, nilai fx-nya sama dengan sekitar 1. Berarti Y sama dengan 1 plus 5. Oke, berarti ketika 8 harus bernilai 6. Berarti yang pas adalah yang ini. Gitu ya. Jadi kita tinggal lihat data awalnya. Kalau ditambah 5, tidak digeser ke sumbu Y. Sumbu Y 5 ke atas. Oke, lanjut. Nomor 17. Particular track meet. The ratio of coach to athlete. Jadi coach dibanding atlet adalah 1:26. Terdapat X coach di track. Which the following expression represent the number of athlete. Berarti coach-nya X, jumlah atletnya A. 1/26 berarti jumlah atletnya adalah 26 kali X. Gampang ya. Nomor 18. Kailani use fabric measuring 5 yard of length. Kayak dia menggunakan fabric untuk mengukur panjang 5 yard. To make each suit for men choir. Oke, untuk membuat baju buat paduan suara laki-laki. The relationship between the number of suit of Kailani made, X itu adalah number of suit, dan total length fabric yang dibeli itu Y. Pertamanya adalah Y sama dengan Y dikurangin 5X sama dengan 6. Ini persamanya di mana Y itu adalah jumlah panjang dari fabric yang harus dibeli, dan X itu adalah yang banyaknya yang dibuat. What is the best interpretation 6? Jadi 6 itu apa sih? Oke. Kailani made 6 suit. Salah. Harusnya banyaknya suit itu direpresentasikan dengan jumlah X. Kailani purchase 6 yard of fabric. Oke. Kalau kita lihat, kalau X-nya 0, betul ini kayaknya. Kalau X-nya 0, tapi ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang C kayaknya. Kailani menggunakan 6 yard fabric to make the suit. Salah juga. Bentar. Kailani purchase 6 yard more fabric than she used to make suit. Jadi kalau kita lihat ya, angka 6 itu apa sih yang pas? Yang pas itu berarti ini kan 5 dikali X. X itu total length dari X itu adalah jumlah dari suit yang dibuat. Berarti 5 itu menandakan satu baju itu memerlukan berapa? Satu baju butuh 5 yard. Oke. Di satu baju membutuhkan 5 yard. Sedangkan Y itu adalah apa? Total length
Oke, berarti kita punya Y itu adalah 6 ditambah 5X. Total lengthnya adalah 6 tambah 5X. Artinya, kalau tidak ada yang dibuat, yakni sebenarnya sudah memiliki panjang bahan sebesar 6 yard. Jadi, yang pas itu adalah ini ya. Kailani membeli 6 yard pabrik then she used to make switch. Jadi dia menambahkan 6 yard melebihi dari jumlah panjang fabric yang dibutuhkan untuk membuat switch. Oke, lanjut. Ini penyederhanaan gampang ya. 92 dibagi pi. Oh, tangen ya. Tangen dari 92 per 3 V. Oke. 92 dibagi V bisa nggak ya? Dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya, 30,6. Oke, kita sederhanain. 92 itu kan 30. Kan sama aja 92 per 3 itu kan sama aja 30 pi ditambah 2 per 3 pi. Betul ya? Berarti sama dengan 30 V ditambah 2 per 3 V. Nah, tangen itu juga bersifat pengulangan. Artinya ketika dia ada kelipatan dari 2 V, ini akan sama aja kayak tangen dari 2 per 3 V saja. Karena tangen dari 30 V itu adalah pengulangan. Sama aja berapa? Tangen pi itu kan 180 ya. 180 bagi 3 kali 2. 120. Sama aja berapa? Tangen 180 min 60. Sama aja min tangen 60. Berarti jawabannya minus. Coret, coret. Tinggal dua pilihan. Berarti min tangen 60 itu berapa? Tangen itu kan sin per cos. Sin 60 setengah akar 3. Cos 60 setengah. Coret, coret. Berarti min akar 3. Jadi jawabannya adalah negatif akar 3. Oke, kita lihat. Dia minta value of cos X. Ya udah, kita bisa cari ini menggunakan Pythagoras. 28. Kita nggak butuh ini. Kalau dia mintanya cos ya. Berarti kan cos itu tinggal 11 dibagi 28. Karena cos itu adalah samping dibagi miring. Lanjut, 21. Kita punya fungsi Gx. Gx-nya itu adalah X plus 14 dikali T min X. Oke. Biar gampang kita kalikan. XT dikurang X kuadrat ditambah 14T dikurang 14X. Berarti sama dengan min X kuadrat ditambah T min 14X ditambah 14T. Ini adalah fungsinya. Oke. Bentar. Oke. Nah, dia bilang Gx dia melewati 24,0. Artinya ketika X-nya 24, nilai Y-nya 0. Oke. Ya udah kita masukin aja. Berarti kita akan punya 0 sama dengan min 24 kuadrat ditambah 1 min T min 14 dikali 24 ditambah 14T. Berarti kita punya 0 sama dengan minus 24 kuadrat ditambah 24T dikurang 24 kali 14 ditambah 14T. Oke, kalau kita pilih ini jadi kita punya
0 sama dengan minus 24 kuadrat ditambah 24 tambah 14 dikurang 14 berarti 10 T dikurang 24 dikali 14. Berarti kita akan mendapatkan nilai T-nya. Berarti T-nya itu 10T itu adalah 24 kuadrat ditambah 24 kali 14. Sama aja 24 dalam kurung 24 tambah 14. Berarti 10T itu adalah 24 dikali 28. Berarti T-nya adalah 2,4 dikali 2, dikali 28. Ya ini T-nya. Karena yang diminta adalah G0. G0 berarti sama aja 14T. Kalau kita lihat ya. G0 berarti kan X-nya 0 ya. Berarti G saat 0 sama dengan, kalau kita lihat berarti adalah 14T. Karena X-nya 0. 14T. Ya udah kita masukin. 14 dikali 2,4 dikali 28. Kalau dihitung, angkanya kok jelek. Bentar, angkanya jelek. Kita coba angkanya bagus nggak ya? Coba ya kita rapiin dulu deh. Salah. Bentar, kita coba rapiin dulu. Mungkin saya salah ngitung nih. Kita coba rapikan dulu. Oke. Kita coba rapikan dulu. Oke. Kok ini? Delete. Oke, kita coba rapiin dulu ya. Screenshot. Oke. Jadi kita punya GX-nya itu adalah TX dikurangin X kuadrat ditambah 14T dikurangin 14X. Kalau dirapikan jadinya min X kuadrat ditambah T min 14X ditambah 14T. Terus saya ngitung kayaknya. Sama. T min 14. Oke. Nah, di soal dia bilang dia melewati 24,0. Ini GX-nya ya. Nah, yang diminta soal itu adalah G0. G0 berarti kita ganti X-nya 0. Berarti adalah 14T itu berapa sih sebenarnya? Ini pertanyaannya. Nah, dia bilang dia melewati 24,0. Berarti ketika X-nya sama dengan 24, nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan minus 24 kuadrat ditambah T min 14 dikali 24 ditambah 14 dikali 24. Oke. Kita bagi semua dengan 24 aja deh. 0 sama dengan minus 24 ditambah T dikurang 14 ditambah 14. Berarti kita bisa hilang ini. Berarti T-nya nilainya adalah 24. Berarti kalau 20 kalau 14T sama aja 14 dikali 24. Jawabannya adalah 336. Oke, jadi karena ini soal isian jadi nggak ada patokannya ya. Sekarang kita punya persamaan lingkaran. Dari persamaan lingkaran kita bisa tahu pusat lingkarannya ada di min 4,19 dengan jari-jarinya adalah 11. Dia bilang dia melewati A, B on the circle. Which following the possible value for A? For A. Wow. Oke. Kalau dia melewati berarti dia
ketika X-nya A, nilai Y-nya B gitu kan ya. Nah, on the circle berarti di lingkaran tersebut. Berapa nilai value dari A ya? Kita nggak tahu nilai itunya. Apa? Dari B-nya nggak tahu ya. Kok bisa ya? Oke, kita coba dulu aja deh. Kalau nilai A-nya 11, B-nya masuk nggak ya? Coba kalau kita masukin A-nya 11, kalau kita masukin A-nya 11, A-nya min 16, maka B-nya itu adalah berapa itu? Jadi kita coba kita balik ya kerjainnya. Karena saya juga nggak hafal rumusnya. Jadi kita balik aja sama dengan 121. Oke, berarti B-nya itu adalah min 16 tambah 4 kan berarti berapa? Min 16 tambah 4 itu min 12 dikuadratin ditambah Y min 19 kuadrat sama dengan 121. Berarti Y min 19 kuadrat adalah 121 dikulang 144. Nggak mungkin ya, karena itu hasilnya imajiner. Berarti ini nggak mungkin. Sekarang kalau yang 14, berarti kita masukin, coba ya, ini seru nih. Karena ini nggak pakai rumus, tapi pakai logika aja. Oke, kita pakai logikanya dulu. Jadi karena dia bilang melewati, berarti harus memiliki nilai X dan Y yang sesuai. Oke, jadi kita coba. Kalau X-nya 16, maka persamaannya menjadi min 16 tambah 4 berarti min 12 kuadrat ditambah Y min 19 kuadrat sama dengan 121. Berarti Y min 19 kuadrat itu adalah 121 dikurangin 144 minus sekian. Nggak mungkin ada akar minus, berarti tidak mungkin. Kalau X-nya sama dengan min 14, berarti kita punya min 14 tambah 4, min 10 kuadrat ditambah Y min 19 kuadrat sama dengan 121. Berarti Y min 19 kuadrat 121 dikurang 100 sama dengan 21. Masih ada harapan nih, karena positif. Kalau 11, 11 ditambah 4, 15. Jadi kita punya 15 kuadrat ditambah Y min 19 kuadrat sama dengan 121. Berarti Y min 19 kuadrat nilainya adalah 121 dikurang 225. Negatif gak mungkin. Berarti apalagi 19 ya. Jadi yang paling mungkin adalah yang di antara 4 pilihan ini adalah min 14. Karena dia menghasilkan X dan Y yang real sifatnya. Oke, lanjut. Nomor 23. Right rectangular prisma memiliki tinggi 9 inch dan panjang dari base prisma 7x inch, which is 7 inch more than width. Volume itu apa sih kalau prisma? Luas alas dikali tinggi. Berarti si X, berarti X inch. Berarti ini X dikali tinggi ya, dikali apa tuh? Width ya, W ya. X, W dikali T. Karena dia persegi. Dia bilang X-nya itu 7 inch. X-nya itu adalah 7 ditambah W. Berarti W-nya itu X min 7. Kita punya X min 7 dikali 9. Sama aja 9X X min 7. Jawabannya adalah D. Nomor selanjutnya, which the following function memiliki value 3, min 3. Which of the following function memiliki nilai minimum value 3? Oke, bagaimana cara nyari nilai minimum? Gampang. Kalau cari nilai minimum, kita tinggal turunkan saja
fungsi tersebut terhadap variabelnya harus sama dengan 0. Karena ini variabelnya variabel X, berarti df per dx adalah min 6 dikali X dikali 3 X pangkat min 1 dikurang 3 nilainya harus 0. Berarti kita punya, kalau pindah ruas, jadi kita punya berapa ini? Min 6X dikali 3X pangkat min 1 sama dengan 3. Oke, 3 itu 3 pangkat 1. Oke, 6X, susah juga ya. X-nya berapa ini? Berarti ini sama aja min 2 dikali 3 dikali X dikali 3 pangkat X min 1. Oke, berarti sama aja min 2 X kali 3 pangkat X sama dengan 3. Oke. Nah, ini kita lihat, ini susah ya. Coba yang GX-nya deh. Kita bagi X-nya. DG per DX. Berarti adalah min 3 dikali X dikali 6 X pangkat min 1. Nah, ini nilainya harus 0. Artinya, kalau nilainya 0, berarti gimana cara masukin X-nya? Bentar ya. Supaya kita mau dapetin X-nya. Oke, bentar. X-nya ada di atas sama ada di bawah soalnya. Berarti min 3X dikali 2X pangkat min 1 dikali 3X pangkat min 1. Berarti sama aja min 3X dikali X 2 pangkat X min 1. Hasilnya harus 0. Oh, alah. Lupa saya. Oke, berarti kita punya opsi seperti ini. Gitu ya. Berarti kita bisa tahu kalau gitu X-nya sama dengan berapa ini? X pangkat 1. X-nya berarti 1. Kok 1 kali 2? 1 kali min 2. Ini kan berarti kan 1 dikali 3 pangkat 1. Berarti, bentar. 2 kali 3 kali X, 3X pangkat min 1. Oke, berarti 3. Oke, berarti kita bisa punya info kalau min 2 dikali X hasilnya 1. X-nya sama dengan min setengah. Tapi nggak benar. X-nya 1 kali 3 pangkat 1. Benar ya. X-nya berapa supaya hasilnya berapa? Min 3 ya. Oke, bentar. Gimana caranya supaya kita menghasilkan min 3? Berarti X-nya oke. Ini kita hapus deh biar gampang. Kita delete dulu. Oke, bentar. Oke, kita coba kerjain deh di space yang lebih banyak. Coba kerjain di sini deh. Oke. Kita punya soal seperti ini. Dari soal ini mana yang memiliki nilai minimum ketika X-nya sama dengan min 3. Oke, kita coba ya selesaikan. Oke, berarti kalau yang pertama kita punya fx sama dengan min 6 dikali 3 pangkat X dikurangin 3. Oh, alah, lupa kok 3, 0 ya. Berarti kita punya min 6 dikali 3 pangkat X min 3. Kita turunkan sekali. dfx per dx berarti sama dengan min 6x dikali 3 x pangkat min 1 sama dengan 0. Oke, berarti
kita akan punya min 2 dikali 3 dikali X dikali 3 pangkat X min 1 sama dengan 0. Berarti min 2X dikali 3 pangkat X hasilnya 0. Berarti pembuat nolnya 3 pangkat 0 1 ya. Berarti mau nggak mau X-nya itu adalah 0. Karena supaya mendapatkan 0 maka nilai 2X harus 0. Berarti X-nya 0. Berarti tidak sesuai ya. Kalau yang kedua, kita punya GX sama dengan min 3 dikali 6 pangkat X. Berarti kalau kita turunkan, DG per DX-nya min 3X 6 pangkat X min 1. Nah ini nilainya sama dengan 0 untuk meminimumkan. Berarti kita akan punya 3 ya. Berarti kita punya min 3X dikali 2 pangkat X min 1 dikali 3X pangkat min 1. Berarti sama dengan min 3 pangkat X dikali 2 pangkat X min 1 dikali X sama dengan 0. Oke. Min 3 pangkat X nggak mungkin 0. Karena pangkat itu pasti paling kecil 1 ya. Karena 2 pangkat 0 aja udah 1. Berarti kemungkinan besar ya X-nya 0. Berarti jawabannya harusnya neither 1 nor 2. Karena dua-duanya nilai minimumnya terjadi saat X-nya 3. Bentar. Minimum value ya. Oh, tinggal kita masukin sekarang. Lupa saya. Berarti F saat 0 sama dengan min 6 dikali 3 pangkat 0 dikurangin 3. Sama aja min 6 dikurangin 3 itu min 9. Kalau yang ini, G saat 0 sama dengan min 3 dikali 6 pangkat 0. Berarti min 3. Berarti jawabannya yang menghasilkan solusi min 3 itu adalah 2 only. Oke, lanjut. Terus nomor 24 sudah. Nomor 25. The result of increasing the quantity X by 400% is 60. Jadi ketika X meningkat 400%, berarti nilai X-nya berapa ini? Berarti kan kita tahu, berarti X-nya naik 400% ya, berarti 4 kali lipat naiknya. Dari semula, berarti kita tahu X aksen itu adalah peningkatan ya, increasing 4 kali lipat, naik 4 kali lipat. Berarti kalau 1, berarti dia 400% dari X semula. Dia bilang ini 60 sama dengan 4X. Berarti X-nya itu adalah awalnya adalah 15. Oke, jadi awal mulanya X-nya itu adalah 15. Oke. Nomor 26. The function memiliki fungsi kuadratik Y sama dengan Fx melewati titik ini dan ini. A adalah integer lebih besar dari 1. Dan B adalah value dari A tambah B-nya berapa. Oke, kita masukin. Ketika X sama dengan 7, nilai Y-nya atau Fx-nya sama dengan 0. Berarti kita punya 0 sama dengan 49A ditambah 7B ditambah C. Oke, ini nggak ada opsi. Yang selanjutnya, ketika X-nya min 3, ketika X-nya sama dengan min 3, nilai Y-nya sama dengan 0 juga. Menarik. Berarti, berarti akar-akarnya X1 dan X2-nya itu adalah 7 dan min 3. Nah, kalau kita punya persamaan kuadrat dengan akar-akar adalah X1, X2, maka X1 tambah X2 nilainya adalah min B per A.
Berarti 7 ditambah min 3 itu 4. Dengan kata lain berarti min B sama dengan 4A. Oke. Yang kedua, X1 dikali X2 nilainya harus sama dengan C per A. Oke, X1 kali X2 itu adalah minus 21. Berarti C itu adalah minus 21A. Sekarang pertanyaannya adalah A itu lebih dari 1. Oke, berarti A itu lebih dari 1 ya. Jadi kita punya B sama dengan minus 4A. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin aja. B-nya itu minus 4A. Dan C-nya itu min 21A. Kita masukin sini. Berarti kita akan punya 0 sama dengan 49A ditambah 7 dikali min 4A ditambah min 21A. 0 ya. Coba. 7 kali 4. 7 kali 4, 28. Oh iya, 0 ya. Oke, berarti nggak bisa nih. Oke, bentar. Berarti kita harus cari alternatif lain. Oke, kita udah punya informasi ini. Sekarang pertanyaannya adalah A tambah B. A ditambah B ya. A tambah B itu berarti A ditambah B sama aja A ditambah B-nya itu min 4A. Berarti minus 3A. Berarti jawabannya pasti minus. Gak mungkin ini, gak mungkin ini. Oke? Tinggal pilihannya adalah, nah karena A-nya lebih dari 1, berarti kita ambil A-nya nggak boleh 1 ya. A-nya dia bilang tidak boleh 1, berarti kita ambil 2. Ya udah, jawabannya berarti adalah 6. Jadi ini pakai logika sedikit, tidak pakai rumus yang aneh-aneh. Oke, nomor 27. The function Gx. Kalian biasa ya, berarti kita punya X kuadrat min 2X dikalikan dengan, dikalikan dengan X plus 6. Berarti X kuadrat plus 12X plus 36. Oke. Dia bilang G 7 min W itu adalah 0. Artinya 7 min W itu adalah akar penyelesaian yang membuat dia 0. Coba kita masukin. Berarti 7 min W-nya 0. What is the sum of possible value of W? Oke, bentar ya. Ini ada perkaliannya berkalian pangkat 4 nih. Bentar. 7 min W 0. Berarti kalau kita masukkan, kita akan punya persamaan. Oh, ribet juga ya. Bentar. 7 min W 0. Oke, ini sedikit ribet. Nanti deh kita coba kerjain deh. Butuh waktu untuk ngerjain, tapi sebenarnya tinggal masukin doang. Coba yang lain dulu ya, nomor 28. Oke, ini gampang ya. 20% dari 440. 20 dibagi 100 dikali 440. Coret, coret, coret. 88. Oke, nomor 2. Kita punya garis linear yang menyatakan Y itu dalam pressure PSI dan dari argon dan X dalam Kelvin. What is the estimate pressure in argon in PSI when temperature 600? Lihat aja, sekitar 12 PSI. Gampang ya? Terus, the function is defined. Tinggal masuk aja ya, berarti F10. 4 kali 10 dikurangin 3. 40 kurang 3, 37. Which expression is equivalent? Oke, kita lihat di sini sama-sama mengandung XY dan bisa dibagi 2 ya. Berarti 2XY dalam kurung 8X kuadrat Y ditambah 7. Oke.
Jawabannya berarti ini. Nomor 5. Veterinarian recommend that each day a curtain rabbit should eat 25 calories per pound of the rabbit weight, plus the additional 11 calorie, which equation represent this situation where C is the total number of calories. Berarti C dan X adalah if the rabbitnya X berarti apa? 25X ditambah 11. Oke. Nomor 6. Jika N-nya 6, N12 berapa? Ada banget ya. Berarti N-nya itu 2. Berarti 2 tambah 4 jawabannya 6. Okay, what is solution of the given equation? Okay. Berarti kita punya apa? D min 30 dikali D plus 30 sama dengan 0. Berarti D-nya sama dengan 30 or D-nya sama dengan minus 30. Oke. Nomor 8. Garis R pada X-shape plane has slope. Slope itu gradient. Berarti cari yang slope. Mana yang slope-nya 4? Ini salah. Tinggal 2 jawaban. Dia bilang ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Tinggal masukin kalau X-nya 0, Y-nya 6. Jawabannya adalah D. Lanjut. Nomor 9. Grafiknya antara tinggi, H, dalam air, di atas air, dalam meter, dan diver, penyelam, of the diver, X second after diving from platform. Oke, X-nya. What is the best X-intercept? Di sini ya, X-intercept. Berarti the diver reach the maximum height above the water 1,6. Oke, justru dia ini di atas air kan. Berarti dia ketika di sini justru dia sampai di permukaan air ya. Berarti ini yang benar. Diver reach maximum height above the water. Ngaco. Oke, berarti jawabannya adalah yang interceptnya menunjukkan dia menyentuh air pada detik ke 1,6. Oke, nomor 10. Kinetic energy dalam joule. Objek dengan massa 9 kilo, mass-nya, traveling at speed v meter per second. Dengan function K sama dengan seperti ini. Which of the following is the best interpretation? V34 sama dengan 5,205. Berarti ini V-nya 34, kecepatannya 34 meter per second. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 11. Sekarang kita punya grafik scatter plot berhubungan antara two variable X sama Y. Terus ada regresi untuk menunjukkan garisnya. For how many of 10 data point is the actual Y value greater than Y value predicted? Jadi yang garis lurus adalah predicted ya. Predicted. Nah, yang garis-garis titik-titik itu adalah aktual. Berarti yang lebih besar daripada Y predicted ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik dari best fit-nya. Berarti di bawahnya itu adalah lebih kecil. Lanjut. At the movie theater, there are 350 customer. Each customer is located in either theater A, theater B, or theater C. Berarti jumlah theater A ditambah theater B ditambah theater C harus 350. If one of these customer is selected random, the probability of selecting a customer who located in theater A,
Berarti peluangnya A itu adalah 0,48. Oke. Dan probability customer located in B, peluangnya di B itu adalah 0,24. Berarti peluangnya si C itu adalah sisanya ya. 1 dikurangin itu. 1 dikurang 0,48 dikurang 0,24. Jawabannya adalah 0,28. Benar. Ya benar, 0,28, 0,6 ya. Kan kita mau tahu adalah berapa banyak customer. Ini kan sama aja karena dia mengambil eh, satu. Oke, bentar deh. Ini kita hapus dulu deh, takutnya salah. Kan dia mengambil satu customer. Berarti sama aja 1 dibagi. Oh, bukan. Ini berarti jumlahnya customer A dibagi total. Berarti kita bisa tahu jumlahnya A itu berapa. 350 kali 0,48. 168. Dengan cara yang sama, dapatlah normal B, number of B, 0,24 dikali 350, 84. Berarti number C tinggal dikurangin aja ya, 350 dikurangin 168, 0,24, 350, kecil banget. Oke, dikurangin 84. Berarti kita punya 350 dikurangi 168 dikurangi 84. Jawabannya adalah 98. Oke, what is slope? Slope itu berarti kita jadiin dia persamaan kayak gini. 29/3 X ditambah 10/3 ditambah 5X. Mana? X-nya harus disatuin. Jadi kita punya 329 ditambah 15 X ditambah 10/3. Nah, berarti slope-nya itu yang di depan X. Slope-nya berarti berapa tuh? 44/3 ya. Oke. 19, 4, 1, 44/3 betul. The length of each edge of the box 24 inch. Each side of the box in shape is square. The box does not have lid. What is exterior surface area in inch? Sisi samping ya, 29 ya. Length. Oke. Bentar. Panjang dari each edge. Edge itu apa sih kalau itu? Bentar ya, kita cari dulu di Google. Edge itu apa? Edge itu kan itu ya. Pinggir ya. Panjang panjang pinggir dari sebuah box. Sisi maksudnya kali ya. Berarti kalau gitu surface area berarti luas area dari box kan 6 kali sisi kuadrat ya. Berarti sama dengan 6 dikali 29 kuadrat inch square. Oke. Nah, nomor 15. Five Eretmocheli imbriata, si turtle, tiap sarang memiliki jumlah telur yang berbeda-beda. Six nest with sarang ke-6, berarti sarang ke F, dengan 121 egg to create a new data. The mean of the original data is the greater than the mean. Mean itu rata-rata ya. Oke. Nah, kita lihat dulu rata-ratanya. Kalau kita lihat rata-rata dari A sampai E itu berkisar antara 130 lebih ya. Dia lebih dari 136 setidaknya. Sedangkan data yang mau kita tambahkan lebih kecil. Logikanya kalau kita menambahkan data lebih kecil dari data dari nilai min-nya, pasti nilai rata-rata terbarunya akan menjadi kecil. Berarti the mean of original greater itu betul. The mean less ini salah.
the mean. Nah, nggak mungkin equal karena dijumlahin. There is not enough. Oke, udah cukup ya, karena cukupnya adalah A. Jadi karena data awalnya itu memiliki min yang lebih besar dari 136, sedangkan data selanjutnya menambahkan data yang kurang dari itu, dari data rata-rata. Sehingga pasti rata-rata terbarunya akan lebih kecil dari data sebelumnya. Oke, segitiga RST. 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 Oke, ininya 63 derajat. Gimana caranya? Ini 63. Which of the following could berarti mungkin ya. The measure in degree of S. Berarti kita tahu T ditambah S nilainya 180 dikurang 63. Berarti 127. Berarti yang tidak mungkin, ini nggak mungkin ya. Karena S-nya ditambah T 127. 117 ya. Berarti juga nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah 116. Jadi mungkin aja S-nya 116, si T-nya cuma 1 derajat aja. Jadi ini cuma memilih dari yang mungkin. Jadi kita nggak pakai lumus, cuma pakai logika dasar aja. Oke, lanjut. 17. Cari yang ekivalen. Ya udah, 9x kuadrat ditambah 10. 97. 7x kuadrat, x pangkat 3 maksudnya, ditambah 10. Oke, nomor 18. Jika 4 akar 2x adalah 16, berapa nilai x-nya? Oke, pertama-tama kita samain dulu. Biar semua dalam bentuk akar aja ya. Berarti akar dari 16 dikali 2x sama dengan akar dari 16 kuadrat. Berarti 16 dikali 2x sama dengan 16 kali 16. Coret, coret. X-nya sama dengan 8. 8 kali 6, 48. Oke, lanjut 19. Kita punya persamaan 2x min y sama, lebih besar dari 883. For which of the following table are all the value of x and their corresponding value of y solution in given inequity? Ya udah kita masukin aja. Kalau y-nya 0, berarti 2x-nya lebih besar dari 883. Berarti x-nya harus lebih besar dari 4 berapa? 41,5. Ini masuk akal. Kalau y-nya min 2, berarti kita punya 2x lebih besar dari min 2 plus 2, 881. Berarti x-nya lebih besar dari 40,5. Itu benar. Sekarang kalau dia min 4x berarti 2x-nya lebih besar dari 879. Berarti x-nya itu lebih besar dari 879 bagi 2. 439,5. Ini benar juga. Oke. Nah, kita lihat sekarang. 40,539. Ini juga benar, benar semua ya. Ntar. 442. Oh, ini salah. 441 ya. Berarti salah. Ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Oke. 440. 439. Ini 442 boleh. 440,5 nggak boleh. Karena 440,5. 442 boleh. 441 boleh. 440 boleh. Berarti yang benar adalah D. Karena yang tiap pilihan yang lain memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai yang ada kesalahannya. Oke, nomor 20. Kita minta solusi ya dalam XY. Oke, ini mah berarti harus ditambahin. Berarti kita punya 0 sama dengan 15x
kurang 10, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya 2, maka 30X berarti 60. Oke, nomor 21. A rectangle is inscribed in a circle. Berarti di dalam sebuah lingkaran ya. Such that each vertex of rectangle tinggi utamanya lies menyentuh jari-jari dari circle. Ini susah. Ini kita skip dulu aja karena nggak ada gambarnya ya. Harus bikin gambar biar kita paham. Gampang itu deh. Rectangle ABC. ABC dan EFGH are similar. The length of each side EFGH 6 kali. Berarti length side koresponden ABCD, area ABCD 54 square. Berarti 6 kali. Berarti X kuadrat sama dengan 54. Ini 6 kali X. 6X kuadrat sama dengan 36X kuadrat. Berarti sama dengan 36 dikali 54. Berapa itu? 36 kali 54. 1944. Oke. Nomor selanjutnya. 23. Which expression is equivalent? Di mana K sama dengan 0. Oke. Samain dulu penyebut ya. Berarti K 42A ditambah 42AK kuadrat. Sama-sama ada 42A. Maka 42A 1 ditambah K kuadrat. Oke. Berarti jawabannya 42A K kuadrat plus 1. Nomor 25. Tidak memiliki solusi real itu artinya diskriminannya harus kurang dari 0. Apa itu diskriminan? B kuadrat min 4AC. Kita lihat, kalau yang A, diskriminannya adalah 14 kuadrat min 4 kali 1 kali minus 49. Ini pasti lebih dari 0. Kalau yang B, diskriminannya adalah 14 kuadrat min 4 dikali A dikali 49. Nah, kita lihat 14 kuadrat itu berapa? Itu 96. 49 kali 4. Oke, ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 itu berarti memiliki akar. Ini berarti dia kembar akarnya ya. Kalau yang C, berarti diskriminannya 14 kuadrat dikurangi 4 dikali 5 dikali min 49. Ini lebih dari 0. Berarti yang D. Yang D itu 14 kuadrat minus 4 dikali 5 dikali 49. Nah, ini kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 25. Fungsi P is populasi dalam ribuan. T adalah tahun setelah 2003. According to the model, the population is predicted increase 4% every month. Pertanyaannya, berapa nilai month-nya? Oke. Jadi T itu adalah years ya, tahun. Oke, 4%. Coba kita lihat. Tahun pertama, tahun ke-0 deh. Tahun pertama, P1, dia adalah 260 dikali 1,04. 1 berarti 3/2. Oke. Tahun kedua, 260 1,04 dikali ini 3/2 berarti 3/2 kali 2 3. Oke. Berarti kalau kita itu sama aja ini 260 dikali 1,04 pangkat 1,5. Oke.
dikali 1,04 pangkat 1,5. Bentar. Ini berarti P2 itu adalah berapa? 1,04 pangkat 1,5. 1,5 dari P mula-mula. Oke. Nah, dia mau 4% tiap N bulan. Berarti ini 4% itu berapa ya? 0,04 ya. Peningkatannya 0,04. Oh, ini gimana caranya? Bentar. 1,5. 3 per 2 ya. 3 per 2. Oke. Bentar ya, kita lihat. Oke, ini nanti itu deh kita simpan dulu. Oke, nomor 26. Senternya, berarti pusatnya. X-nya sama dengan min 1. Y-nya sama dengan 1. T is tangent to this circle. Dia menyinggung lingkaran pada 5,4. Singgungnya. Singgungnya di X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 4. Which of the following point also lies the line T? Menyinggung juga line T ya. Oke, bentar. Tangent menyinggung di circle pada 5,4. Ini jari-jarinya berapa? Oke. Jadi kalau kita gambarkan gini ya. Oke, ini X, ini Y, min 1, 1. Berarti kira-kira di sini. Oke. Dia bilang menyinggung di min 4. 5,4 tuh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia menyinggung di sini berarti dia memiliki jari-jari sebesar, bentar ya, kan jari-jari itu gini ya. Jadi kan dia gini. Jari-jarinya berarti besar juga. 5, 6, 7. Berarti jari-jarinya 7. Oke. Sekarang berarti dia punya jari-jari 7. Which of the following point also lies in on line T? Berarti kita punya persamaan X plus 1 kuadrat Y min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Tinggal kita cek aja. Apakah dia menyinggung garisnya? Kalau yang ini, kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya 6 per 5. Kalau masukin 0, berarti dapatnya adalah 1 kuadrat ditambah Y min 1. Oke, coba kita kerjain, ini seru nih. Karena secara konsep dia sederhana. Oke, kita kerjain di sini aja deh. Oke, ini secara konsep dia sederhana. Oke, jadi kita tadi udah tahu ya, kalau pusatnya itu di X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1 dengan jari-jari 7. Karena dia bilang kena di 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti persamaan lingkarannya X plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 49. Yang A, kalau X-nya 0, harusnya Y-nya 6 per 5. Bener nggak ya? Kita coba. 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 49. Y min 1 sama dengan 48. Berarti Y min 1 akar 48. Salah ya. Berarti yang A salah. Kalau yang B, X-nya sama dengan 4, Y-nya 7. Kita coba aja. 4 tambah 1, 5 kuadrat. Y min 1 kuadrat sama dengan 49. Berarti Y min 1
kuadrat sama 49 dikurangin 25. Nggak mungkin 7 ya. 25 itu berapa? 24. 24 tuh masih jauh, salah juga. Oke, kalau yang C, X-nya 10, Y-nya berapa? 10 tambah 1, 11 kuadrat, ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 49. Ini nggak mungkin ya. Jadi Y min 1 kuadratnya itu minus. Nggak mungkin. Nah, tadi berarti pilihan tinggal itu doang ya. Which of the following also lies on T? Dilewati oleh T. Dilewati oleh T ya. Oh lah. Sorry. Saya salah masuk. Berarti harusnya justru eh dia lihatnya yang dilewati oleh T. Berarti ini nggak kayak gini caranya. Caranya itu adalah kita lihat dari gradiennya. Berarti kan kita tahu T melewati 5/4. Berarti ketika X-nya 5, Y-nya sama dengan min 4. Berarti gradiennya berapa ini? Gradien itu delta Y ya. Bentar. Oke. Nanti deh ini kita lihat yang ini. Ini juga saya belum bisa nih karena matematikanya ribet nih. Nomor terakhir. Terakhir kita punya soal cerita yaitu electric field yang melewati flat surface perpendicular to it. The electric flux of electric field through the surface product of electric field strength and area. A curtain flat surface consists of two adjacent squares, where the side length in meter of the larger square is 3 times side length. Berarti square-nya dia melewati two adjacent itu apa? Berarti adjacent. Adjacent. Adjacent itu bersebelahan ya. Jadi ada dua yang bersebelahan. Oke, square is 3 time length. Berarti ada dua ini, dua square S aksen. Dia bilang 3S. Oke. The electric field with strength 29 volt per. Ini electric field 29 volt per meter pass uniform melewati surface which perpendicular. If the total electric flux of the electric field through the surface is 4640. Oke. Jadi fluxnya itu adalah hasil perkalian antara E dikali A. Nah, dia bilang E-nya 29. Oke. Berarti untuk square yang kecil, berarti kita punya fluxnya adalah 4940. Ya, ini adalah 29 volt, 29.000 ya. 29 apa ini? 29,00. 29 volt per 29 dikali dengan A. A itu tidak lain adalah S square. Berarti S square-nya adalah 4940 dibagi 29. Pertanyaannya adalah electric field yang melewati square, berarti square yang besar. Square besar berarti fluxnya adalah 29 dikali S aksen kuadrat. Karena S aksennya itu adalah 3 kali 29 dikali
Berapa itu? 9S kuadrat. Sama aja 29 dikali 9 dikali S kuadrat itu adalah 4940 dibagi 29. Coret, coret. Maka kita akan punya 4940 dikali 9. Berarti fluxnya itu adalah 44460 volt. Apa itu satuannya? Voltmeter. Jadi ini ada sedikit fisikanya. Ada sedikit fisikanya sehingga lumayan sulit nih. Oke, berarti untuk yang praktis 5 sudah selesai. Berarti nanti kita akan belajar praktis yang selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita sampai sini dulu aja. Kita akan nanti rekamannya akan saya kirim lewat link YouTube ya. Oke, mari semuanya.